Oke, baik. Selamat datang dalam channel Kuliah Daring bersama saya Dudi Iman Hartono. Kali ini kita berada dalam sesi eh, analisis teks. Kita akan membicarakan tentang critical discourse analysis. Ini adalah sebuah kajian yang membahas praktik kekuasaan melalui bahasa, menganalisis ketidaksetaraan sosial, budaya dalam praktik bahasa sehari-hari. Seperti apa lebih jauh tentang analisis wacana kritis ini atau critical discourse analysis, seperti biasa, silakan subscribe dan tekan tanda lonceng. Oke, baik, kita langsung pada sesi materi. Ya, AWK atau CDA, Critical Discourse Analysis, adalah sebuah studi tentang teks, ya, baik itu berupa pidato atau citra visual. Citra visual ini poster, film, dan sebagainya. Tujuannya tentunya untuk mengungkap makna umum yang memberikan kontribusi pada atau merepresentasikan struktur sosial dan ideologi tertentu. Ini definisi yang diberikan oleh Littlejohn dan Voss dalam buku Ensiklopedia Teori Komunikasi. Oke, kita akan lihat bagaimana penjelasan dari para tokoh CDA sendiri. Ada beberapa tokoh yang dikenal dalam analisis wacana kritis. Oke, ini contoh-contoh judul dari media di Indonesia yang bisa menjadi objek dari analisis wacana kritis. Oke, analisis wacana kritis merupakan sebuah pendekatan analisis bahasa yang berfokus pada bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas. CDA menganggap bahwa bahasa bukanlah hanya sebuah medium untuk menyampaikan atau mengantarkan pesan, tetapi sebuah bentuk kekuasaan yang membentuk cara kita memahami dunia di sekitar kita. Ya, ada poster NKRI harga mati, kemudian ada tulisan tidak ada tempat untuk PKI di Indonesia. Ini adalah bagian-bagian dari praktik penggunaan bahasa yang kita bisa telusuri motif, tujuan dari penggunaan tersebut menggunakan teori critical discourse analysis. Oke, salah satu yang terkemuka dalam CDA adalah Theon Van Dijk. Ya, Van Dijk bilang bahwa CDA adalah bidang yang mempelajari dan menganalisis teks tertulis, termasuk lisan, untuk mengungkap sumber-sumber kekuasaan, dominasi, ketidaksetaraan, dan bias diskursif atau bias wacana. Jadi, CDA ini menganalisis bagaimana sumber-sumber diskursif ini dipertahankan dan direproduksi secara terus-menerus dalam konteks sosial, politik, dan sejarah tertentu. Contohnya tadi isu tentang komunisme di Indonesia, itu adalah sebuah diskursus yang terus-menerus direproduksi saban tahun untuk kepentingan politik dari kekuatan tertentu. Kemudian kita melihat pandangan dari Norman Fairclough. Fairclough melihat bahwa bahasa sebagai praktik kekuasaan. Ya, dalam masyarakat modern, pelaksanaan kuasa semakin meningkat dicapai melalui ideologi yang secara khusus adalah dilakukan melalui perantara bahasa. Nah, untuk melihat bagaimana pemakai bahasa membawa nilai ideologi tertentu, diperlukan analisis yang menyeluruh, karena bahasa secara sosial dan historis adalah bentuk tindakan dalam hubungan dialektik dengan struktur sosial. Bahasa tidak bisa dilepaskan dari konteks struktur sosialnya. Setiap era, setiap generasi melahirkan bahasanya sendiri-sendiri. Dalam bahasa slang tentu kita akan bisa melihat bagaimana antara generasi baby boomers, generasi X, generasi milenial, dan sampai generasi Z punya bahasa sendiri yang
yang itu mencerminkan struktur sosialnya. Nah, Fairclough melihat bahwa setiap pemakai bahasa membawa nilai ideologi tertentu yang kemudian ini menjadi bagian dari praktik kekuasaan. Oke, kita berlanjut ke Wodak. Ya, Ruth Wodak ini adalah juga salah satu tokoh terkemuka dalam CDA. Bagi Wodak atau menurut Wodak, CDA adalah pendekatan kritis terhadap bahasa, komunikasi, dan tekstualitas yang melibatkan analisis diskursif dari aspek sosial, budaya, politik, dari bahasa dan komunikasi itu sendiri. Nanti kita lihat perbedaan antara masing-masing tokoh dari CDA ini. Oke, yang terakhir yang saya kutip adalah Sarah Mills. Ini feminis. Mills bilang bahwa CDA adalah sebuah pendekatan analisis yang digunakan memahami bagaimana teks dan wacana digunakan dalam pembentukan dan mempertahankan kekuasaan, serta bagaimana kekuasaan tersebut dihubungkan dengan konteks-konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Ya, dalam perspektifnya Mills yang feminis, kita sering melihat bahwa penggunaan wacana terkait pelecehan seksual yang terjadi, yang selalu muncul adalah yang menjadi korban tentunya kaum perempuan gitu. Ketika sebuah peristiwa terjadi yang disalahkan perempuan dan muncul wacana-wacana terkait cara berpakaian dan sebagainya yang tentu saja itu tidak berkaitan secara langsung dengan terjadinya tindak kekerasan seksual semacam itu. Oke, CDA memfokuskan pada pendekatan aspek mikro dan makro. Aspek mikro ini mendalami tentang struktur kalimat, imaji atau gambar-gambar biasanya kayak gitu. Diksi, penggunaan atau pemilihan diksi kata. Dan yang kedua adalah aspek makronya. Ini aspek makro berkaitan dengan struktur sosial politik dalam masyarakat itu. Tentunya terkait dengan produksi dan penerimaan teks di dalam konteks diskursus yang lebih luas. Dalam era Orde Baru dulu, kita mengenal eufemisme bahasa, penghalusan bahasa dari beberapa kata yang kemudian justru melahirkan bias terhadap maknanya gitu. Namanya kata penangkapan kemudian diganti dengan diamankan gitu. Kenaikan harga diganti dengan penyesuaian gitu. Ini hal-hal yang dilakukan di masa Orde Baru dan masih digunakan gitu oleh struktur kekuasaan sampai hari ini. Nah, pada level mikro mengasumsikan bahwa kekuasaan tampak dalam pola penggunaan bahasanya. Tadi pemilihan diksi diamankan, penyesuaian adalah bentuk-bentuk dari analisis pada level ini. Pada level makronya kemudian mengasumsikan identitas atau subjektivitas kita dikonstruksi di dalamnya melalui cara bagaimana kita memproduksi dan mengkonsumsi dunia dan struktur kultur sosial kita. Dalam kedua konteks itu, CDA mengasumsikan bahwa struktur sosial, kultur, identitas, dan bahkan struktur kekuasaan adalah sesuatu yang dinamis, tidak tetap. Perubahan penggunaan bahasa dapat mengubah hal-hal yang dikonstruksi. Nah, perubahan sosial inilah yang menjadi tujuan dari critical discourse analysis. Ya, jadi kalau kita mau melihat struktur sosial pada satu masa, kita bisa lacak penggunaan bahasa pada saat itu. Bahasa terus berkembang, gitu. Terutama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia banyak meninggalkan lema-lema lama yang kemudian diganti oleh
lemak baru yang mengadaptasi atau mengadopsi dari bahasa asing. Oke, kita perlu tahu ada beberapa keyword atau istilah kunci dalam CDA yang sering muncul dalam pembahasan tentang analisis wacana kritis adalah pertama bahasa dan kekuasaan. Kenapa? Karena keduanya merupakan memiliki hubungan yang erat antara bahasa dan kekuasaan. CDA menganggap bahasa sebagai alat yang digunakan untuk mempertahankan atau memperkuat kekuasaan. Ya, wacana-wacana yang dikembangkan oleh kekuasaan melalui penggunaan bahasa tertentu gitu. Di era Orde Baru terutama penggunaan bahasa Jawa ya, dalam konteks penamaan sebuah tempat bangunan itu sangat acap kali dilakukan, lazim dilakukan ketika itu gitu. Nah, ini adalah berkaitan dengan struktur kekuasaan, dominasi politik kultural Jawa di Indonesia gitu. Kemudian konteks sosial dan politik. Wah, bahasa tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosial politik di mana bahasa itu digunakan. Ya. Kemudian analisis kritisnya, bahwa menganalisis bahasa secara kritis yaitu harus melihat di balik kata-kata yang digunakan, bagaimana bahasa itu mempengaruhi cara kita memahami dunia. Dalam konteks tadi feminisme tadi, bahwa dalam konteks berpakaian gitu kan, selalu bahwa ada norma atau etis yang disematkan oleh kepada kaum perempuan yang dibuat oleh laki-laki gitu. Sehingga seolah-olah itu adalah sebuah keharusan yang memang sudah dari sananya gitu, bahwa setiap kali ada tindakan atau perbuatan yang menjurus pada pelecehan seksual, selalu yang disalahkan adalah cara berpakaian si korban justru gitu. Bukan cara berpikir si pelaku. Nah, ini adalah bagian dari praktik bahasa yang kemudian digunakan untuk melanggengkan dominasi laki-laki terhadap perempuan gitu. Ya, mamanya dalam bahasa Indonesia banyak mamanya penggunaan kata kamerawan gitu. Jarang digunakan kamerawati gitu. Seolah-olah semua kameramen adalah laki-laki gitu. Para siswa gitu. Ada banyak orang kemudian tidak menggunakan kata siswa dan siswi, mahasiswa dan mahasiswi, tapi seluruh mahasiswa Universitas A gitu pokoknya gitu. Padahal di dalamnya ada mahasiswi, ada perempuan gitu. Nah, kemudian istilah kunci lainnya adalah ideologi. CDA menganggap bahwa bahasa terkait dengan ideologi, pandangan atau keyakinan tertentu yang membentuk cara kita memahami dunia. Gitu. Ya, penggunaan ideologi akan terlihat dalam pemilihan kata dan penggunaan bahasa. Kemudian konflik. Konflik ini adalah selalu muncul dalam bahasa yang digunakan untuk pertarungan kekuasaan. Jadi analisis tentang CDA atau bahasa harus melibatkan pemahaman tentang konflik sosial dan politik yang terkait dengan bahasa. Gitu. Kemudian soal representasi, ya kita sudah pernah membahas representasi, silakan dicek pada video kuliah daring pada beberapa waktu sebelumnya. CDA menganggap bahwa bahasa digunakan untuk merepresentasikan dunia di sekitar kita, dan oleh karena itu analisis bahasa harus melibatkan pemahaman tentang cara representasi tersebut dibentuk dan diterima. Ya. Oke, kita representasi kemarin bicara tentang dari perspektifnya Hall gitu kan.
Oke, kemudian ada identitas. Identitas di sini bagaimana bahasa mempengaruhi cara kita membangun identitas, baik individu maupun kelompok. Ya, kita akan ya gampang melihat tadi bahwa setiap generasi punya punya bahasanya sendiri gitu. Kita akan bisa melihat itu identitas kelompok, bahasa-bahasa apa slang gitu. Kalau kita melihat atau mendengar bahasa walikan atau bahasa yang dibalik itu kan bahasanya anak-anak Malang gitu kan gitu. Nah, kemudian ada hegemoni. Ya, dominasi masyarakat untuk dominasi kekuasaan untuk menghegemoni masyarakat melalui penggunaan bahasa. Nah, yang terakhir adalah emansipasi. CDA justru digunakan untuk mendorong emansipasi atau pembebasan individu dari konstruksi sosial atau politik yang merugikan. Jadi kalau kita sudah melihat adanya ketidakadilan sosial atau kultural dalam struktur sosial di masyarakat, dengan CDA diharapkan justru ini akan mendorong emansipasi. Bicara tadi tentang feminisme umpamanya, dorongan untuk melakukan emansipasi ini kan semakin hari semakin tahun semakin menguat. Nah, ada 5 analisis yang digunakan untuk mendekati teks. Yang pertama adalah analisis situasi. Analisis situasi ini adalah bagaimana kita kemudian memahami konteks di mana teks tersebut dibuat, waktu, tempat, budaya, politik, serta siapa produsen atau konsumen teks itu. Ya. Jadi teks yang pada masa lalu tidak bisa kemudian kita pahami dalam konteks kekinian. Ini akan berbeda gitu pemahamannya. Ya. Bahasa Indonesia pernah menggunakan kata percuma sebagai sesuatu yang gratis gitu, sesuatu yang free. Di Malaysia masih digunakan, di Indonesia kata percuma kemudian tidak lagi digunakan tapi menggunakan kata gratis. Nah, kalau kemudian kita memahami kata percuma itu dalam konteks kekinian, kita tidak akan memahami percuma dalam pengertian gratis. Kita bisa lihat pada lagu anak-anak, namanya lagu naik kereta api. Kita bisa menemukan kata percuma di lagu tersebut. Ya. Atau ya kalau bahasa slang sangat kentara gitu, kita memahaminya bagaimana. Saya lupa ada gua, ada ogut. Ogut untuk mengatakan merepresentasikan diri gitu, orang pertama tunggal gitu. Tapi kata ogut itu sekarang udah jarang digunakan lagi gitu. Dan mungkin nggak banyak generasi hari ini yang tidak mengenal kata tersebut. Selain analisis situasi, kemudian juga analisis sosial. Memahami struktur sosial yang membentuk konteks di mana teks tersebut digunakan. Pokoknya kelas sosial, gender, ras, agama, dan sebagainya. Ini sangat mempengaruhi penggunaan teks kita. Ya. Kita bisa lihat pokoknya hari ini pengguna atau penyematan atau penamaan anak-anak sangat didominasi dengan penggunaan kata-kata atau bahasa dari Timur Tengah, ya, penamaan. Sementara kalau kita membuka sejarah pada abad-abad yang silam gitu, penggunaan nama bisa menggunakan nama-nama binatang gitu, itu sesuatu yang lazim, yang kalau hari ini kemudian kalau kita lihatnya kan agak gimana, ada orang namanya ya meskipun masih ada salah satunya artis lembu gitu kan, itu masih menggunakan nama binatang gitu. Cuman sudah semakin jarang gitu. Atau menggunakan nama-nama era-era tahun 70-an itu nama-nama yang berbau barat gitu, itu sangat-sangat populer digemari. Ini berkaitan dengan situasi sosialnya.
Kemudian analisis diskursifnya. Jadi bagaimana kemudian kita mempertimbangkan teks dalam hubungan dengan bahasa dan tanda-tanda lainnya. Ini terkait dengan struktur bahasa atau kosakata, tata bahasa, retoris, gaya bahasa dan sebagainya. Ini perlu ya keahlian khusus untuk mendalami konteks ini karena ini berkaitan dengan teori bahasa gitu. Ya. Bagaimana kita melihat gaya bahasa yang digunakan gitu. Ya kan? Ada beberapa jenis majas yang kita tahu gitu. Prasportoto, protemprotato dan sebagainya. Ada personifikasi, ada asosiasi dan sebagainya. Yang kita pahami itu dulu untuk bisa menganalisis ini. Kemudian analisis ideologi, mempertimbangkan bagaimana teks tersebut mencerminkan dan mempengaruhi ideologi terkait dengan konteks sosial dan politik yang lebih luas dalam rangka mempertahankan dan menentang kekuasaan yang ada. Serta bagaimana teks tersebut membentuk pandangan tertentu tentang dunia. Jadi penggunaan bahasa ini sangat mempengaruhi bagaimana orang atau masyarakat memiliki pandangan tertentu tentang dunianya. Yang terakhir kemudian analisis intertekstual. Jadi mempertimbangkan teks dengan hubungannya dengan teks lain dalam konteks yang sejenis gitu. Ini termasuk mempertimbangkan bagaimana teks merujuk atau bereaksi terhadap teks lainnya serta bagaimana teks tersebut mempengaruhi atau dipengaruhi teks lainnya gitu. Oke, kita melihat bagaimana pendekatan teori yang digunakan oleh Van Dijk, Fairclough, Wodak, dan Mills. Ya. Pendekatannya Van Dijk lebih berfokus pada analisis teks dalam hubungan dengan ideologi dan konteks sosial. Ya. Bagaimana kemudian Van Dijk perhatikan diskriminasi dalam wacana dan bagaimana wacana tersebut mempengaruhi reproduksi sosial gitu. Nanti pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Van Dijk ya ada level mikro, meso dan makro. Kemudian Fairclough lebih berfokus pada analisis kekuatan dan dominasi yang terkandung dalam wacana. Bagaimana konsep modalitas dan hegemoni dalam analisisnya serta menyoroti pentingnya interaksi antar diskursus. Kemudian kita lihat Wodak. Wodak lebih berfokus pada identitas dan konflik sosial dalam wacana. Bagaimana wacana digunakan sebagai strategi retorika dalam berbagai konteks termasuk populisme. Oke, ini akan sangat menarik nanti menggunakan analisis teksnya Wodak, analisis wacana kritisnya Wodak dalam melihat berita-berita menjelang pemilu nanti. Kemudian pendekatannya Sarah Mills berfokus pada diskursus, ideologi, dan kekuasaan dalam wacana, serta pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam analisis wacana kritis. Jadi, pada intinya keempatnya memiliki perhatian yang sama terkait dengan adanya ketimpangan atau ketidaksetaraan atau ketidakadilan dalam struktur sosial, politik, dan kultur di balik produksi wacana itu sendiri. Ada tujuan di balik itu yang menjadi tujuan dari AWK itu sendiri atau CDA gitu. Oke, kita kemudian coba lihat konsep-konsep kunci dalam
pendekatan analisis wacana yang dilakukan oleh keempatnya, Dick, Fairclough, Wodak, dan Mills. Ya. Pendekatan Van Dijk ada ideologi di sana, ada konteks sosial, reproduksi sosial, dan diskriminasi. Pada Fairclough, dia menekankan pada hegemoni, modalitas, representasi, dan interdiskursivitas, intertekstual tadi. Kemudian ada pendekatannya Wodak, ada identitas, ada konflik sosial, populisme, dan strategi retorik. Dan Sarah Mills, konsep kuncinya berada pada diskursus, ideologi, kekuasaan, dan konteks sosial dan budaya. Oke, itu adalah pengantar sebenarnya untuk nanti kita lebih memahami analisis wacana kritis dari masing-masing tokoh ini. Oke, semoga kita nanti bisa bersama-sama membincangkan tentang pendekatan teorinya Van Dijk, Fairclough, Wodak, Sarah Mills secara terpisah, secara lebih mendalam di lain waktu. Ya, baik, terima kasih telah menyaksikan kuliah daring. Seperti biasa, jangan lupa subscribe dan share. Sampai jumpa pada Sebarkan benih kebaikan ilmu pengetahuan dengan men-share video-video kuliah daring. Kuliah daring, kuliah dalam genggaman. Sebarkan benih kebaikan ilmu pengetahuan dengan men-share video-video kuliah daring. Kuliah daring, kuliah dalam genggaman.